Hai guys, kembali lagi di Techsuma dan inilah review pemakaian saya untuk iPhone 13 setelah 8 bulan. So, iPhone 13 ini merupakan daily driver iOS pertama saya. Setelah dari 2014 itu selalu pakai Android. Pemikiran saya cukup simpel aja. Kalau seandainya saya udah pakai beberapa bulan dan nggak cocok, saya akan bakal balik lagi ke Android. Just info, selain iPhone 13 ini, daily driver saya salah satunya adalah Samsung Note 10 Plus yang udah saya pakai hampir 2 tahun dan mungkin juga akan saya review juga untuk pemakaian di 2022. Untuk iPhone 13 varian Midnight ini, saya dapetin di Januari 2022 seharga 16 juta untuk varian 128GB dan di September ini kalian bisa dapetin di kisaran harga 14 juta. So, harganya bisa dibilang udah turun sekitar 2 juta ya. So, balik lagi ke sini. Kenapa video ini saya beri judul The Perfect Phone? Langsung aja ya, ini dia beberapa alasannya, dan satu lagi di review kali ini saya juga nggak terlalu banyak bahas spek-speknya, tapi lebih ke experience pemakaian. Selama pemakaian di 8 bulanan, salah satu faktor penting buat saya yang mampu diatasi dengan baik di iPhone 13 adalah sektor baterai. Untuk sektor baterainya oke banget, untuk pemakaian normal non-gaming bisa bertahan 30-40% di akhir hari dengan total screen on time, itu sekitar 4,5 jam. Untuk pemakaian dengan sesekali gaming, itu bisa bertahan sekitar 20-30% di akhir hari. Saya juga masih cukup confident ya untuk bawa aktivitas di luar seharian tanpa power bank pada kondisi baterai di hanya 60%-an. Yang paling borosnya sih bakal kerasa kalau kalian pakai untuk Google Map, itu bisa berkurang 15-20% untuk 1 jam penggunaan. Setelah 8 bulan pemakaian, juga baterainya masih optimal dan saat dicek pada maksimum capacity, ternyata udah berkurang ke 98%. Ini juga not bad ya untuk pemakaian 8 bulanan, dan buat yang ingin tahu performa untuk gaming, untuk 1 jam game seperti Asphalt 9 itu berkurang sekitar 9-10%. Cuman tetap ya, saya kurang nyaranin untuk main game lama-lama dengan iPhone 13 ini, karena fungsi utamanya bukan di gaming. Buat saya ukuran segini udah cukup optimal, dan kalau kalian mau yang lebih oke lagi, pilihannya ya upgrade ke iPhone 13 atau iPhone 13 Pro Max. Untuk kekurangan minornya paling di sisi charging ya, dimana dari 0% itu kalau kita charge 30 menit itu bisa mengisi sampai 54% dan sampai full itu kurang lebih di 1 jam 25 menitan. Hal ini mungkin bakal kerasa lambat ya kalau kita compare sama smartphone Android yang rata-rata masih bisa ngisi full di bawah 40 menitan. Next, untuk alasan kedua saya adalah kamera yang impresif. Dan ini pastinya juga salah satu alasan yang cukup jelas ya bagi kebanyakan orang yang pilih iPhone. Buat saya yang foto untuk keperluan di medsos dan personal branding ini udah sangat cukup ya, dan ketiadaan lensa ketiga juga nggak jadi masalah. Hasil fotonya udah sangat proper buat di-upload ke medsos, hasil videonya juga excellent buat IG story. Oke, so ini adalah perekaman video dari iPhone 13 di resolusi Full HD 60 fps. Oke, jadi ini adalah sebuah objek wisata di Bali ya, namanya The Silas. Dan di sini mereka punya The Hobbiton, jadi bisa tempat nginep juga, sama kita bisa foto-foto di sini. Oke, ini view dari The Silas ya. Oke, kemudian ini adalah perekaman 4K ya di 60 fps. Oke,
Oke, di sini saya agak lari-lari kecil ya untuk ambil videonya. Nanti coba jalan sampai atas ke sini lagi. Hey, what are you doing? I do not know. Lagi di mana Agus Kimi? Ferris wheel. Oh, Ferris wheel. Oke, so ini perekaman video kamera depan ya dari iPhone 13 di resolusi Full HD dan 30 fps. Next, ini adalah sekilas untuk perekaman video sinematik ya untuk kamera depan di iPhone 13. Oke, dan ini satu lagi saya coba di resolusi tertinggi 4K 60 fps untuk video kamera depan di iPhone 13. Oke, nanti kalian coba notice perbedaan ya dari masing-masing resolusi, dan kalian juga bisa komen di bawah gimana untuk kualitas video kamera depan dan belakang untuk iPhone 13. Buat fitur lain yang saya sukai adalah saat buka tab multitasking, itu video app-nya tetap jalan, tidak pause seperti pada smartphone Android. Ini turns out to be useful ya, buat saya yang pas nonton video bisa sekalian lihat aplikasi lain atau ngecek recent notes tanpa perlu pindah aplikasi. Kemudian untuk varian yang saya gunakan ini adalah storage 128GB dan ternyata kerasa agak kurang ya, karena saya menyimpan cukup banyak aplikasi dan video. Memang kalau kalian berencana pakai jangka panjang, yang saya rekomendasi at least 3 tahun ya untuk pemakaiannya, idealnya kalian cari yang kapasitas storage-nya 256GB atau lebih. Lanjut untuk sisi speknya sendiri, pastinya iPhone 13 ini masih cukup powerful ya di 2022. Ini juga saya jarang pakai gaming karena buat saya fungsinya bukan ke sana ya, tapi saya yakin chipset Bionic A15 akan bisa handle game apapun di 2022 dan mungkin at least sampai 2024. Untuk iOS sendiri saya juga nggak perlu bahas panjang lebar lagi karena experience-nya sangat smooth, clean, dan sangat jarang nge-freeze atau nge-bugs. Dan kalau kita lihat sisi desain, tentunya masih sangat khas iPhone dengan kamera yang lebih kalem dan tidak menyolok seperti pada desain iPhone 13 Pro. Untuk BAM kameranya juga lebih kecil dan tipis ya. Warna midnight black-nya sangat elegan dan cocok buat kalian yang nggak prefer smartphone dengan warna-warna yang colorful. Satu preferensi yang saya nggak dapetin adalah ukuran display yang sedikit kecilan buat saya, yaitu 6,1 inch. Buat saya yang biasa pakai smartphone dengan ukuran besar seperti Samsung Note 10 Plus, ada beberapa menu-menu kecil pada aplikasi yang saya kadang kesulitan untuk klik dan harus coba berulang kali. Untuk displaynya memang belum ada ProMotion 120Hz seperti pada iPhone 13 Pro, tapi menurut saya hal ini lebih ke soal preferensi dan nggak mengurangi experience kita dengan iPhone 13. Kualitas displaynya sendiri masih jadi yang terbaik ya. Untuk warna yang dihasilkan natural dengan kontras yang pas, jadi sangat enjoyable untuk dipakai nonton YouTube, Netflix, atau gaming. So, kita sampai pada kesimpulan ya. Dari saya pribadi, menganggap iPhone 13 ini sebagai the perfect phone karena alasan-alasan di atas tadi. Dengan catatan, kalian juga prefer smartphone dengan ukuran compact. Hal yang betul-betul bisa menuhin ekspektasi saya adalah sisi baterai, kamera, performa, dan kualitas display. Sedikit kekurangan minornya buat saya pribadi itu adalah kecepatan charging yang kurang kencang. Selebihnya sudah sangat oke dan masih aman buat saya. Oke, sekiannya untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe juga, dan tuliskan juga komentar kalian soal iPhone 13. So, thanks for watching and see you next time.